Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Dalam suasana Ramadan menjelang Idul Fitri, JTV pada malam hari ini berkesempatan menggelar dialog khusus dengan orang penting di Banyuwangi, terutama lagi orang yang sangat berpengaruh di Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Dr. Agung Mulyono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Demokrat. Aplaus untuk kita semuanya. Ya. Malam hari ini, Dr. Agung sudah bersama saya, ditemani oleh keluarganya. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya tambah sumringah ini, Dokter ya. Amin. Iya. Ini mudik sejak hari apa datang dari Surabaya ini, Dokter? Kita datang tanggal 28 karena kebetulan sekaligus menyapa warga kampung halaman dan juga tim-tim sukses memberikan bingkisan kepada mereka. Oh iya. Biasa lebaran Ya, tiap tahun. Biasa lebaran tiap tahun. Ini kelihatannya bawa ibunda sama Ananda ini. Ya. Bisa diperkenalkan dulu, Dokter Agung. Ini sebelah kiri saya ini mantan pacar, istri saya. Namanya Ana, jadi Oh. selalu mendampingi saya. Jadi insya Allah menjadi spirit saya lah untuk terus beraktivitas di kedewanan maupun di luar dewanan. Anak saya yang paling kiri, saya satu. Ini nomor berapa anak ini? satu-satunya ini. Oh ya Allah, ya. Namanya Satria Atmaja Agung Nugraha. Kelas berapa ini? Besok ini udah mau lulus SMP. Tadi mau masuk SMA ini. Oke. Bongsor emang. Luar biasa Saya Bongsor Mas ngerti, Satria ya. Iya. Pak Dokter, ini Ya. kalau kegiatan di JTV itu biasanya diawali dengan menyapa para Ya. pemirsa JTV yang kebetulan ada di rumah. Bahkan kadang di luar negeri juga nonton YouTube kita, Pak. Oh, Dokter siap. Agung ya. Siap, Ini siap. disapa dulu kelihatannya. Nanti Ibu juga bisa disambung sama Mas Satria, ikut nyambung bapaknya ya, biar Pak Dokter Agung dulu disapa. Silakan Pak Dokter Agung. Selamat malam pemirsa JTV, baik yang ada di Banyuwangi, Dapil, Situbondo, Bondowoso, se-Jawa Timur, ada yang luar negeri, dan bahkan negara-negara ya luar negeri, luar Jawa, luar negeri, luar provinsi, JTV makin oke. Jadi kami malam ini berada di Banyuwangi, Di Hotel Santika. di Hotel Santika, dalam rangka Dialog khusus. dialog khusus dengan JTV. Oke. Sekali lagi aplaus untuk Dokter Agung. Ibu Ana kelihatannya juga menyapa ini saudara-saudaranya, keluarganya yang mungkin ini 1-2 hari lagi ini mau ketemu, mau kupatan lagi kita makan kupat. Disapa dulu ini Bu. Ya, silakan Bu Ana. Assalamualaikum semua pemirsa JTV khususnya di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri sekalipun. Kami di sini sekeluarga mau merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman suami saya tercinta, ibu mertua. Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya, sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan senang sekali. Oke, aplaus untuk Bu Ana. Saya tambahkan. Ya, Jadi silakan. memang mudik kali ini mudik yang luar biasa. Karena apa? Udah Kita 2 2 tahun puasa mudik. Hmm. Ini mudiknya luar biasa. Dan saya lihat animo masyarakat untuk mudik luar biasa. Luar biasa ya. Jakarta macet. Saya lihat tadi ada panjang 42 km. Tadi harus Bali berangkat balik juga macet. Gilimanuk ya. Macet, Ya. nyebrang. Semua nikmati. Tidak usah emosional. Nikmati, itulah asiknya mudik. Jadi jangan sampai macet itu udah dinikmati, apalagi sampai emosional. Nanti menjadi hilang berkahnya mudik. Dan yang tidak bisa mudik, tidak apa-apa, bisa lewat TV. Jadi disyukuri saja. Tapi yang paling penting adalah terapan prokes. Yang belum booster segera booster, karena penting ini. Kita berharap pasca Lebaran tidak ada peningkatan COVID lagi. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Dokter Agung. Adik Satria, silakan disapa teman-temannya sekolah, teman-temannya main bola Pak. Silakan disapa dulu. Assalamualaikum, mungkin bagi
guru-guru sekolah atau mungkin ada yang Al-Azhar. belajar atau mungkin ada teman yang nonton, semoga mudiknya lancar, Ya, amin. bisa Amin. ketemu Anak saudara. saudara-saudara lagi. Sudah 2 tahun ya. 2 tahun, dua udah tahun. mudik. Ya. Ada yang kelompok naik kapal. Oh. Nah, Oke, sip. aplaus untuk adik kita, Satria. Ini tadi sudah prolog, kita sekarang ngobrol-ngobrol kondisi persiapan Lebaran, terutama kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, Dokter Agung. Dokter, ini yang terbaru kan masyarakat kita ini juga kebingungan urusan sembako, terutama minyak goreng yang Iya. lagi-lagi karena kebutuhannya nasional tinggi dan mungkin dunia juga tinggi ya. Iya. Mereka sekarang ini lagi berjibaku untuk mendapatkan minyak goreng. Iya. Nah, itu pantauan Dokter Agung sendiri sebagai wakil rakyat seperti apa sebenarnya? Ya, minyak goreng ini memang menjadi fenomenal, dan yang penting bagi kami adalah di Jawa Timur terutama gubernur dan wakil gubernur melakukanlah kongres tentang minyak goreng ini. Dan kami pun sebagai Partai Demokrat juga sempat menggelar kegiatan murah minyak goreng 14.000 itu. Oh, juga menggelar Sudah pasar menggelar. murah ya? Ya. 10.000 sorry. 10.000 ya? Harganya 14, di luar kita jual 10.000. Justru Partai Demokrat 10.000. 10.000. Ya? Waduh, luar biasa ya. Nomor 25. Kita juga melakukan itu. Ini semua dalam rangka adalah meringankan beban masyarakat. Dan partai kami juga arahan ketum memang peduli dan lindungi rakyat. Jadi dan kita peduli berbagi pada rakyat. Saya lihat hampir semua DPR RI, Mas Ibas juga terjun dengan membagi minyaknya itu. Dan juga teman-teman di provinsi juga begitu. Semua gerak. Gubernur, Wagub juga bergerak. Dan apalagi sekarang Pak Jokowi dengan baru kan, nah, nggak boleh ekspor. Ya, artinya saya yakin pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten melakukan upaya-upaya itu semua. Memang ya nahkodanya memang presiden. Mudah-mudahan dalam waktu ini masyarakat merasakan kebijakan yang dibuat oleh presiden. Prinsip kami di bawah provinsi melakukan upaya-upaya yang optimal untuk dalam rangka minyak goreng ini. Termasuk mudik kali ini, Mudik kali ini. Gugup itu menyiapkan 110 bis mudik gratis. 110 bis, aduh, wah luar biasa. Aplaus ini Jakarta, lah. Jawa Timur ke tempat lain, ke kota itu. Artinya apa? Dengan mudik gratis ini, saya menyimpulkan singkatannya TSM, Apa itu? TMS. TMS. Jadi terhindar dari COVID, M-nya adalah meringankan beban masyarakat karena gratis tadi. Kemudian S-nya adalah senang, masyarakat senang. Oh. Karena dengan gratis tadi, harapannya adalah emang senang. Terhindar kenapa? Tidak perlu antrian di terminal. Sehingga dengan difokuskan oleh gratis ini, apalagi mau berangkat yang belum booster di booster. Belum booster di booster ya. Sehingga ini semakin meringan atau mencegah terjadinya penularan COVID. Iya. Kalau pantauan Dokter Agung sendiri, kalau di Dapil 3 Jawa Timur ini seperti apa sih itu Bondo, Bondowoso? Kalau lapangannya seperti apa? Kalau urusan sembako ini misalnya, Pak Dokter? Oh, ya pasti semua berdampak. Tapi kita sebagai wakil rakyat sudah bergerak juga memberikan bantuan. Apalagi suasana Lebaran ini, pasti udah teman-teman bagi bingkisan itu sembako itu udah banyak ya. Saya kemarin 1.000 juga. Jadi 1.000 artinya, ya? Oh. artinya ini semua adalah saatnya DPR turun pada masyarakat. Oke. Kemarin DPC kami juga turun memberikan bantuan. Kami provinsi turun. Jadi inilah indahnya berbagi, dan mudah-mudahan ini semua adalah dalam rangka dengan bermasyarakat dan masyarakat biar bisa Lebaran dengan senang lagi. Oke. Pemirsa JTV jangan kemana-mana. Dialog kita akan kita lanjutkan setelah yang akan lewat berikut ini.
Kembali lagi bersama saya di acara dialog khusus dari Fullside Hotel Santika Banyuwangi. Kita melanjutkan dialog bersama Dr. Agung dan keluarga. Kita lanjut ke Ibu dulu ini Ya, kelihatannya. boleh. Bu, ini kita itu juga pengen tahu sih nih, suara perempuan ini terkait dengan sembako ini gimana menjelang ini? Ibu merasakan nggak sebenarnya terkait? Oh, iya. Iya. Saya sebagai ibu rumah tangga Iya. pasti sangat merasakan Sangat dampak merasakan, dengan ya. adanya sembako yang meningkat Naik. tajam, Melambung kemarin. melambung gitu. Jadi saya dan teman-teman sesama ibu-ibu gitu ya juga sering rasan-rasan, maksudnya ini gimana minyak mahal, Oh. BBM naik. Kan kalau satu naik pasti ngikutin yang Ngikuti lain-lain semuanya, juga Bu, ya? naik. Ya, Oke, itu oke. dari sebelum Ramadan. Kita sudah memprediksi bahwa sebelum Ramadan sudah naik, nanti pasti Ramadan bakal naik kan gitu. Ternyata bener kan semuanya naik dan nggak turun-turun semua. Jadi pasti merasakan sekali. Gitu. Ini istrinya apa ini aja, Pak? Istrinya anggota DPRD provinsi saja merasakan ya. Sebenarnya harapannya apa kalau sebagai ibu rumah tangga, Bu, terhadap sembako ini, Bu? Harapan tertingginya apa terkait dengan minyak goreng, terkait dengan sembako 9 bahan pokok ini, Bu? Ya harapannya kalau bisa harganya kembali normal lagi. Oh, kembali normal ya. Ya karena itu sangat apa ya, sangat mengganggu kebutuhan rumah tangga pastinya. Jadi istilahnya apa ya? Apalagi dengan adanya COVID, kan usaha, kasihan rakyat. otomatis drop kan dibandingkan dulu kan. Dan lagi pula terus di samping itu juga kasihan masyarakat kecil yang pendapatannya masih mungkin di bawah UMR atau Iya. apa gitu, sangat kasihan sekali. Jadi Sejauh- harapan kita sih kalau bisa turun Normal lagi kembali ya. normal lagi. Karena ibu-ibu kan merasakan ya kalau tidak ada minyak goreng itu kan apalagi Iya. menjelang lebaran begini, Bu, ya. Iya. Seperti itu. Tapi Ibu ikut mendampingi Bapak kalau ikut memantau pergerakan minyak di lapangan gitu beberapa iya, kali? iya. Pasti ya? Pasti saya ikut. Oh. Kemarin waktu ada acara Partai Demokrat jual minyak Minyak. goreng murah, saya juga ikut. Ibu terlibat langsung ya berarti ya, langsung di lapangan ya? Iya. Ya. Wah, luar biasa pemirsa. Ternyata tidak hanya suaminya sebagai anggota DPRD provinsi, tetapi istrinya juga langsung terjun ke lapangan untuk ikut memantau dan bahkan melaksanakan pasar murah, Bu, ya? Iya, Juga benar. vaksin booster kita kemarin. Terus Vaksin 2000 juga ya? vaksin. vaksin booster waktu Demokrat ngadain Ah. itu juga saya Ludak ikut berpartisipasi Nyari peserta. mencari peserta siapa-siapa yang belum booster, karena kan booster kan sangat penting apalagi menjelang Mudik. kemarin kan wajib ya. Jadi dari 2000 yang kita siapkan, yang datang 3000. Yang dipersiapkan kuotanya 2000, 2000, ya, yang 3000. datang Yang datang 3.000 lebih. Kita terpaksa Wah, nolak itu. itu. Wah, luar biasa. Ini Bikin berarti macet jalan sempat kemarin. usahanya memang sungguh-sungguh ini. Dengan ya. Demokrat Jawa Timur. Jadi. Iya. Ini Pak Agung nyambung dengan sembako, dengan vaksin booster tadi. Ya. Sebenarnya ini juga kaitannya misalnya Pak, kaitannya dengan persiapan kita untuk pemilu 2024 itu seperti apa Pak? Sepertinya untuk Pak Agung sendiri Ya. dan partai seperti ini. Kita mengalir aja, karena ternyata 2024 itu dengan mulai saat ini dihitung nggak lama lagi, 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun. Tetapi kita ngalir saja, melihat situasi kondisi masyarakat seperti itu, contoh tentang minyak goreng, tentang vaksin, kita ngalir saja. Sesuai pesan ketum adalah memang peduli pada masyarakat dan berbagi, sehingga ini kita lakukan. Ditambah kegiatan yang rutin, yang reses, yang mendapil itu jalan, dan divariasi dengan melihat situasi kondisi masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa yang kita turun di situ. Nah, karena saat ini tentang minyak goreng dan vaksin, dari topiknya ya kita melakukan itu di sela-sela reses ataupun di acara khusus kita datang untuk itu. Ditambah kemarin ketum datang ke Jawa Timur. Oh, ketum datang di Jawa Saat Timur. pelantikan tanggal 22 di Surabaya itu, kemudian dilanjutkan Safar Ramadan ke Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Banyuwangi kemarin 3 titik. Yang pertama di Ail, tempat kantornya Ketua DPC, rumahnya, kantornya. Itu datang sekitar 2.000 peserta, jadi orang 2000 peserta Pak Agung, ya? antusias pengen ketemu ketum AHY dan dialog dengan rakyat waktu itu. Dan kalau nggak dibatasi sih bisa sampai biasanya malam itu batasi, karena kita harus tahap 2,
takjil bersama warga di Roko Jambi. Pasar tuh. Pasar Roko Jambi Itu ya. kita siapkan 3.000 takjil selesai. Ya, Tengah selesai. kota ini Nah, ya. yang ketiga adalah di Pondok Pesantren Ibnu Sina. Itu juga yang datang 1.500 malam hari. Jadi siang itu di AIL, sore takjil di Pasar Roko Jambi, malamnya di Ibnu Sina, sekaligus pelantikan vokal forum komunikasi Langgar itu. Kita lantik 312 orang dan peserta yang datang dengan anggotanya itu 1.500. Itu puncaknya ketum di Banyuwangi. Dan ini saya katakan magnet yang luar biasa. Saya pengen nanti ke depan dengan ketum datang di sini itu menjadi semacam kalau bahasa kerennya kotel efek. Nanti kotel Inspirasi efek. lah ya. Nah, masyarakat makin tahu dengan ketum kita dan tahu dengan Demokrat. Harapannya saya nanti waktu 2024 itu ibarat sekarang panasan, besok tinggal tancap gasnya. Ini berarti sudah mesinnya mulai dipanasin. Panasi sudah. Belum panas tapi ini Ya, menjelang belum panas ya. Menjelang panas. Nah, kembali ke maknanya apa sebenarnya kehadiran Mas AHY ke Jawa Timur, terutama di Banyuwangi itu, Mas Agung ya? Maknanya luar biasa karena beliau itu sering turun di masyarakat di luar provinsi dan Jawa Timur terbilang pada saat itu waktu pelantikan. Maknanya adalah beliau mendengar aspirasi masyarakat. Apalagi di saat masyarakat terhimpit sembako yang mahal. Ya betul. Ditambah kemarin penundaan rencana pemilu itu, perpanjangan, beliau getol itu, melihat dan mendengarkan aspirasi dari bawah itu. Dialog terus. Waduh, kalau kita nggak jadi ketum, kalau kita stamina nggak bagus, bisa sakit kita. Beliau muda, ganteng, ya kan, tentara lagi, Strong, fisiknya, waduh, luar biasa. Udah sahur bersama, buka bersama, masih jalan lagi, waduh, hebat itu. Fisiknya Jadi, top. mobilitasnya luar biasa. Luar ya, biasa. Pak, ya, seperti itu. Nah, Pak, itu kembali ke ini kemudian ke tadi kan target umum Partai Demokrat. Nah, misalnya Pak Agung terutama ini untuk 2024 ini seperti apa proyeksinya misalnya? Ya, tetap saya hampir setiap bulan turun dapil. Mungkin saya tergolong DPR yang mungkin agak rajin turun dapil. Karena saya dulu pernah ditanya di reses itu, kenapa dokter maju DPR? Saya bilang, kalau saya hanya dokter saja, yang saya bantu adalah keluarga dekat, tetangga dekat, keluarga dekat itu. Kalau saya DPR, saya bisa bantu mulai Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, lebih luas. Jadi ablumi nanasnya lebih luas. Ablumi nanasnya lebih luas ya. Sehingga saya rajin turun, hampir setiap bulan turun. Dan insya Allah itu menjadi modal saya lah, menyapa masyarakat, dekat masyarakat, dan sebetulnya dengan automatically kalau itu jalan terus, 24 terus ya siap dengan sendirinya. Karena memang hari-harinya begitu. Sudah kegiatan ya, hobi. Turun dapil itu hobi. Hobi ya. Hobi berarti senang kalau hobi. Senang, ya. Bukan karena terpaksa ini, Pak ya. Iya, enggak. Gitu. Tapi kalau targetnya kalau 2024 tetap di provinsi apa naik kelas ini, Pak? Ya, perintah DPP adalah naik kelas. Naik tapi kelas nanti ya kita survei lah. Hasil survei nanti arahnya kemana. Ya. Jadi karena saya udah 2 periode. Provinsi 2 periode nih, Pak. Nanti ngalir saja. Nanti pas kalau baru kita survei, konsultan surveinya ngarahkan kemana, kita ikut. Karena sekarang zamannya survei kan. Bismillah aja berarti. Bismillah. Ya. Nah, kita kembali ke Ibu dulu. Bu, sebagai orang yang selama ini tahu tentu kan suka dukanya sebagai seorang wakil rakyat. Ya, hampir nyaris 10 tahun kan. Ibu kadang juga ditinggal, kadang nggak pulang kan begitu biasanya pejabat publik itu seperti apa. Kesan dan pesannya kepada Bapak seperti apa, Bu? Saya itu mendampingi suami kan sudah lumayan lama ya, Pak ya. Udah 20 tahunan. Nah, tapi dari 20 tahun itu sebelum menjadi anggota DPR juga sudah sering ditinggal. Sudah sibuk juga suami. Jadi keluar kota ya. Sibuk keluar provinsi itu sudah biasa. Karena dulu kan konsultan kesehatan di perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan terutama seluruh Indonesia BUMN. Jadi itu sudah biasa.
Dan saya juga kebetulan juga ikut sibuk, jadinya meskipun suami sibuk saya nggak terlalu yang merasa kok ditinggal-tinggal terus apa enggak. Berarti Ibu tidak pure jadi ibu rumah tangga dong Bu ya? Kegiatannya apa kalau boleh tahu bocorannya ini istrinya Pak Dokter Agung? Saya kebetulan itu punya klinik kesehatan di Surabaya. Di mana itu Bu? Di Surabaya. Oh di Surabaya. Nah, itu berdiri ya juga udah lumayan lama. Tahun 2000. Suami yang merintis, begitu suami sibuk di DPR, saya yang melanjutkan. Luar Gitu. biasa ini ya. Ternyata juga Dokter Agung ini istrinya ada kesibukan terkait dengan urusan dengan masyarakat. Kesehatan terutama ya. Ya. Terus Kemarin PCR rame kemarin, pas PCR. Oh ya, waktu COVID, alhamdulillah ya bukan kita mendoakan semua orang sakit, Bisa berperan. tapi kita bisa berperan membantu masyarakat, terutama yang meringankan beban ya Bu ya. beban gitu. Apalagi kebetulan klinik saya kan bekerja sama dengan BPJS, jadinya sangat membantu masyarakat begitu. Ini Terus luar biasa ini. setelah suami menjadi DPR, otomatis kan saya juga sangat mendukung kegiatan suami di DPR, terutama di kantor Surabaya maupun saat kunjungan-kunjungan kerja ke Daerah. ke daerah maupun kemana-mana lah, juga reses lah gitu. Luar biasa Ibu ini. Pertanyaan terakhir, Ibu ridho mana? Ridho mana ini ya bahasanya? Ridho Dokter Agung tetap di provinsi atau naik kelas di DPR RI? Mengalir saja ya, itu tergantung dari surveinya nanti. Oh, mengalir saja ya. Iya. Oke. Sama dukungan dari masyarakat. Ya, betul. Masyarakat di Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Iya, luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan sesi dialog ini setelah iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya di acara dialog khusus dari Poolside Hotel Santika Banyuwangi. Kita masih bersama Dokter Agung dan keluarga. Dokter, ini obrolan kita sebenarnya Ibu dan adik saya sangat menarik dan kelihatannya juga sangat cair dan ditunggu oleh masyarakat. Tapi memang sayang kita dibatasi waktu. Ini kalau tadi prolog tadi sudah dimulai dari Bapak dulu, ini gantian anaknya dulu lah. Mas Satria closing statement ya, ada 1 menit sampai 2 menit ya. Macam-macam harapannya kepada teman-temannya, kepada keluarganya, mbahnya juga boleh ya seperti itu. Silakan Adik Satria. Semoga Lebaran tahun ini lancar, bisa ketemu saudara-saudara, terus mungkin yang nggak bisa pulang karena macet atau kerja atau apa, mungkin sekarang kan sudah ada teknologi, sekarang sudah bisa video call, sudah ada WhatsApp, sudah ada ini semua, sudah lengkap, jadi bisa silaturahmi Melalui WhatsApp, Ya. melalui video Online. call, melalui online. Ya. Dan semoga untuk sekolah tahun ini, untuk tahun ajaran baru bisa lancar, sudah nggak ada, Sudah sudah normal kembali lagi lah, ya. sudah Tidak garing-garing lagi iya. ya. Sudah bisa ketemu Teman-teman teman baru dan lain-lain. Ya. Oke, aplaus untuk Adik Satria. Selanjutnya Ibu. harapan saya untuk Lebaran tahun ini semoga lancar, dan ini benar-benar 2 tahun kemarin kita tidak mudik-mudikan, tidak kumpul keluarga, jadi hanya keluarga kecil di rumah. Jadi semoga tahun ini untuk saudara-saudara saya semua
untuk teman-teman saya, semoga bisa berkumpul dengan keluarga besar masing-masing. Amin, amin, amin. Dari saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, aplaus sekali lagi untuk Ibu. Terakhir gongnya kepada Dr. Agung, silahkan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Khusus sahabat Dr. Agung SDA, ini momen mudik. Saya hadir di tengah-tengah teman-teman tim saya Dr. Agung dan juga kepada keluarga kami, kemudian warga Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Mudik kali ini memang mudik mungkin akan meludak karena 2 tahun puasa mudik. Untuk itu pesan saya, prokes tetap jalani, yang belum booster segera booster. Nah, yang penting jaga stamina. Yang mudik pun saya udah pesen pada Kadisub Jatim, ada gratis mudik itu. Saya pesen konsepnya selaput, selaput. Selaput, oke. Singkatannya S-nya double loh. Selamat, sehat, kemudian lancar, puas, terhindar COVID. Terhindar COVID. Jadi selaput singkatannya itu. Harapannya selamat, sehat, kemudian lancar, puas, terhindar COVID. Bisa. Dan konsepnya adalah anak milenial SMS. Kita siap menjemput sukses. SMS. Luar biasa ini ya. Ya, jadi di momen yang bagus ini, Lebaran yang sudah 2 tahun tidak mudik ini, gunakan dengan baik dan bikin semangat baru, bikin nuansa baru, dan tentunya adalah harapan baru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog kita dalam suasana Ramadan dalam menjelang Lebaran 1443 Hijriah, sangat cair. Dr. Agung, Ibu dan Adinda, ya terima kasih atas kehadirannya, dan bisa saja lain waktu dan lain kesempatan kalau diberikan panjang umur kita akan bertemu lagi dengan Dr. Agung dan dengan keluarga, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Atas nama seluruh kru JTV dan Dr. Agung mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.